boleh mencicipi surga. Kalau bosen, boleh ke neraka. Ya, ini ayat Alkitab loh. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study, Pendeta Tan Hoi Nai. Di Alkitab, ini tertulis di Alkitab loh, saya nggak ngarang ya. Boleh mencicipi surga. Kalau bosen, boleh kok ke neraka. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Bosen di neraka pengen mencicipi surga, nehi, kakak bisa kalau itu ya. Kalau yang sudah di neraka pengen mencicipi surga, nggak bisa. Tapi kalau yang di surga memberontak, bosen, boleh ya toh mencicipi neraka. Begini ceritanya. Ada enam makhluk yang mempunyai roh. Makhluk yang mempunyai roh itu cuma ada 6. Manusia, iblis, setan, malaikat, serafim, kerub. Ada 6 makhluk yang mempunyai roh. Semua makhluk yang mempunyai roh itu punya kehendak bebas. Saya ulang, semua makhluk yang mempunyai roh punya kehendak bebas. Mari kita mulai dari Lucifer. Lucifer itu disebut juga bintang timur putra fajar di dalam Yesaya 14 ayat 12. Ini Lucifer ini ya. Awalnya kan malaikat di surga. Ya, udah enak-enak di surga. Tapi dia punya tabiat ingin menyamai Yesus sebagai Allah Ta'ala. Kan Yesus itu Allah Ta'ala, Allah Maha Tinggi. Dia bosen suruh nyembah Yesus terus. Ya, punya kehendak bebas dia. Ya, mau memberontak atau mau apa ya toh. Kalau memberontak mau ditaruh di mana? Neraka belum ada ya toh. Dia cari waktu. Muncullah Adam Eva di Taman di Eden. Taman di Eden itu kan sebelah timurnya surga. Diperdayalah ini. Ya, diperdaya, jatuh dalam dosa, Adam Eva diusir duluan, nggak berapa lama iblis diusir. Ya, di dalam Wahyu 12 ayat 9. Berikut grupnya sepertiga malaikat sampailah di bumi. Nah, jadi Lucifer, malaikat yang elok ini dan malaikat-malaikat grupnya, pengikutnya udah enak lo di surga lo. Tapi karena dia itu punya kehendak bebas ya, bosen nyembah Yesus. Makanya iblis itu tahu Yesus itu Allah di surga ya. Satu-satunya Allah di surga ya Yesus. Tuhan Allah itu. Setan juga tahu ya, Yakobus 2:19. Setan percaya satu Allah kan? Betul ya. Iblis diusir. Nah, akhirnya sampailah di bumi ya. Udah iblis membuat penyesatan di bumi. Itu iblis. Lalu ada lagi malaikat lain yang tidak tersapu atau swept away ya. Tidak terseret swept away dari ekornya si naga besar itu. Mereka disebut malaikat yang berbuat dosa di dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Jadi kan malaikat itu makhluk roh, punya roh, jadi punya kehendak bebas. Ya, hari ini dia berbuat dosa disimpan di gua, nggak disatuin sama setan, nggak disatuin sama iblis. Ini beda kasus. Kalau iblis itu karena memberontak, ingin menyamai Allah Ta'ala Isa Al-Masih, ya toh, lalu ditaruh di bumi. Satu kelompok ini, setan sama iblis. Setan itu di alam maut, iblis di kerajaan maut. Nah, ini malaikat yang berbuat dosa sampai hari ini terus ada. Satu lagi disimpan di gua-gua gelap. Bisa di bumi, bisa di Mars, bisa di Merkurius, sampai ke Pluto di gua-gua. Oke? Itu malaikat. Nah, sekarang bagaimana dengan manusia? Manusia dihitung ketika mati. Ini kita nih, saya mengambil contoh saya saja ya. Tan Hoi Nai Henry Tandianta. Nanti saya mati beriman pada Kristus. Berarti saya ke Firdaus. Itu 2 Tesalonika 4 ayat 16. Ya.
Saya akan mati dengan iman pada Kristus. Saya orang Kristen, saya tidak penyembah Bapa, saya tidak penyembah segitiga, saya bukan penyembah patung Yesus, saya bukan penyembah bundanya Yesus, saya bukan penyembah Bapa dalam nama Yesus, saya penyembah Yesus Kristus. Jadi ini tidak dalam rangka sombong-sombongan. Saya Henry Tandianta nanti mati dalam Kristus. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Maka saya ke Firdaus. Lalu nanti rapture. Rapture itu tahun 4930 ya. Saya kuburku dibangkitkan ya. Aku dikubur di pemakaman pribadi kan. Saya punya pemakaman pribadi. Nanti saya dibangkitkan di situ ya, di pemakaman keluarga. Dibangkitkan, lalu tubuh kebangkitan itu disatukan dengan roh yang dari Firdaus. Lalu saya menjadi tubuh kemuliaan, dikasih mahkota, masuk surga. Surganya masih di atas sana. Lalu nanti terjadi kiamat, bikin bumi baru, surga itu diturunkan. Nah, saya ada di dalamnya situ. Lalu penghakiman, saya tetap ada di dalamnya situ, saya ada di dalam surga. Mudah-mudahan saya jadi raja. Itu kan harapan saya, karena ada 4 jabatan di surga itu. Jadi raja, jadi dokter yang tukang nyembuhin itu pakai daun itu, kemudian kolektor yang mengkoleksi persembahan dari bangsa-bangsa ya. Jadi tim pemuji itu bagiannya 144.000. Oke. Jadi saya di surga ya, saya tiap hari memuji menyembah Yesus. Saya jadi raja, punya anak buah, tentu saja itu harapan saya. Mudah-mudahan terkabul ya. Saya di surga punya anak buah, mengelompok anak buah, memberi pujian penyembahan. Yuk kita nyembah Yesus Allah. Ya, makannya pakai makan buah pohon kehidupan, nggak bisa mati ya. Orang kalau mau makan buah pohon kehidupan itu nggak akan bisa mati. Kejadian 3 ayat 23. Kemudian minum dari sungai air kehidupan, nggak akan bisa mati kita. Ya, lalu tiba-tiba saya Henry bosen saya. Wah, udah 1 bulan di waktu surga itu kan kurang lebih berapa itu? 30.000 tahun. 30.000 tahun baru sebulan di surga. Nyembah Yesus melulu, bosen, makannya tiap hari cuman buah pohon kehidupan. Lalu saya memberontak. Yesus, saya nggak mau di surga. Terus maunya gimana? Bosen saya. Nah, pilihannya dikeluarkan ke bumi. Karena saya itu manusia. Di bumi baru itu ada gunung loh. Perhatikan Yesaya 65 ayat 24-25. Ada gunung, ada gua. Kalau yang memberontak malaikat disimpan dulu di gua, bisa ya. Lalu nanti pada saat tapi nggak ada penghakiman lagi sih ya. Kemungkinan malaikat langsung ke itu juga sih. Saya tidak mungkin disimpan di gua. Saya kan manusia ya. Manusia yang memberontak, maka atas kewenangan Yesus Allah saya akan jadi bayi di bumi baru. Saya kan bosan di surga. Ini saya ambil contoh saya aja. Padahal udah enak ya. Saya kan standarnya berdasar waktu di bumi bulat. Saya mati dalam Kristus, jadi saya punya hak di surga. Hak makan buah itu saya abaikan, bosen makan buah. Tapi makan buah kan hidup kekal, bosen ya. Lalu saya memilih lahir lagi di bumi baru. Waktu di bumi lama saya kurang puas, Pak. Saya pengen yang enak-enak. Nyesel saya gitu. Walaupun masuk surga, bosen gitu. Ini saya menjelaskan memakai bahasa yang mudah dimengerti dan ini semua ada ayatnya semua ya. Saya pilih keluar. Makanya ada ayat di dalam Wahyu 22 ayat 11, ayat 14, ayat 15. Yang cemar tetaplah cemar, yang kudus tetaplah kudus. Lalu ayat 14. Hak untuk memperoleh buah pohon kehidupan itu diabaikan. Saya mengabaikan hak untuk hidup itu. Hidup kekal, saya abaikan, aku pilih ikut manusia di bumi baru. Nanti saya sudah ditolak dong di surga, jadi aku nggak mungkin lagi masuk surga. Iya, saya kan sudah mencicipi surga. Aku udah mencicipi surga, bosen saya. Pengen masuk ke bumi baru. Peluangnya cuma itu. Ya. Masuk ke bumi baru, saya puas-puasin deh di situ. Ya, kan udah nggak ada peluang masuk surga.
Aku udah mencicipi surga. Nanti saya mati sudah pasti ke neraka. Tapi kan itu pilihan saya, kehendak bebas saya. Saya milih habis mencicipi surga pengen tahu neraka, tapi nggak berlaku sebaliknya ya. Aku hidup lagi di bumi baru, melakukan cemar, melakukan segala segala macam saya lakukan. Ya, aku sudah nggak punya tiket ke surga, kok udah diusir dari surga? Karena saya manusia, maka diusir dari surga jadi manusia dulu. Lalu mati kan kemarin standar mati saya percaya Yesus. Nanti saya jadi manusia lagi di bumi yang baru, lalu saya mati. Nah, standar mati saya yang berikutnya tidak percaya Yesus, maka aku masuk neraka. Lumayan mencicipi neraka. Cuman di neraka selama-lamanya. Ya nggak apa-apa, di neraka banyak artis katanya. Ya, ini semua ayat Alkitab ya. Saya begitu clear menyebutin semua ayat lo, nggak main-main lo. Wahyu 22 ayat 11, 14, 15. Yesaya 65 ayat 24, ayat 25, ternyata ada gunung juga. Malaikat yang memberontak terus ada sekarang. Sekarang ini terus ada. Tapi karena apa mungkin malaikat ini jadi setan dulu ya. Ya. Kemungkinannya tidak ya. Kalau sekarang ini malaikat memberontak kan taruh di gua, ya, tunggu hari penghakiman. Tunggulah hari penghakimannya kapan? Di bumi baru nggak ada hari penghakiman. Maka kemungkinan karena malaikat itu roh, ya, malaikat yang roh begitu memberontak langsung neraka. Saya memberontak, saya kan manusia, jadiin manusia dulu supaya standar matimu nanti. Waktu kemarin saya standar matinya kan percaya Yesus. Jadi saya makanya masuk surga. Nanti jadi manusia dulu mati lagi. Standar matinya tidak percaya Yesus. Jadi aku masuk neraka. Kemungkinan balik ke surga udah nggak bisa. Karena aku udah dipecat dari surga. Ini saya memakai bahasa sangat sederhana. Jadi di Alkitab menulis bisa mencicipi surga. Kalau bosen bisa pindah ke neraka. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Kira-kira ada nggak Pak orang yang bosen di surga? Kalau lihat kasusnya malaikat ada. Lah itu Lucifer itu 36,5 miliar tahun. Dia di surga sebagai malaikat elok loh. Malaikat yang sangat dikagumi oleh malaikat-malaikat yang lain. Makanya dia bisa bikin grup. Kalau di surga ada grup WA, maka anggotanya Lucifer itu 33,3 miliar malaikat. Ya, bayangin aja wong dia tuh sebagai malaikat elok, makanya disebut Lucifer itu dalam terjemahan KJV. King James Version disebut Lucifer. Hanya KJV doang yang menyebut bintang timur putra fajar itu Lucifer. Yang lain itu disebut the star of morning ya sudahlah itu the star of the morning ya. Bintang timur pagi ya gitu. Tapi hanya KJV yang menyebut Lucifer ya. Itu bosen dia. Bosen dan memang pengen memberontak. 2 Petrus 2 ayat 4, faktanya ada malaikat yang bosen. Sekarang ini masih ada malaikat yang memberontak. Ditaruh di gua gelap. Nggak langsung digabung sama setan sama iblis. Ini bumi kan masih ada. Nanti waktu kiamat mencipta bumi baru, ada gunung. Berarti kemungkinan besar ada gua itu di gunung. Goanya untuk siapa? Apakah untuk malaikat kalau berbuat dosa disimpan di goa, lalu kapan mau diadili? Karena tidak ada penghakiman lagi. Maka goa itu ya fungsinya mungkin juga tidak ada, atau mungkin tempat binatang berteduh ya toh. Beda dengan gua fungsi sekarang yang goanya bisa sampai dalam ya toh. Di goa itu malah ada patung Tuhan. Patung Tuhan, ada patung ibunya Tuhan, lalu disembah. Aneh ya. Padahal di goa itu tempatnya setan-setan atau tempatnya malaikat yang berbuat dosa. Makanya di dalam goa patung Yesus bisa menangis. Patung bundanya Yesus bisa mengeluarkan air mata ya kan? Karena di situ memang tempatnya malaikat yang berbuat dosa. 2 Petrus 2 ayat 4. Jadi kalau kita manusia bosen, di surga bosen nih. Ya, sementara di bumi, di luar surga, karena surganya ada di bumi, gerbangnya surga kan nggak pernah ditutup tuh, gerbangnya kebuka terus kita bisa lihat di sana ada orang itu, aduh ada yang cantik no, Tuhan aku mau memberontak kenapa kamu bosen? Ya sudah, lalu saya dilahirkan jadi bayi dulu,
Waktu saya jadi bayi, waktu dewasa nggak taunya cewek yang cantik itu udah mati. Ya, ya. Ini seperti bercanda, tapi tidak ada satupun hamba Tuhan yang ngaku PDT yang bisa menjelasin sangat simpel seperti ini. Semuanya ada ayatnya. Kita bisa mencicipi surga kalau bosen keluar dari surga, masuk di dalam bumi baru. Di situ ada orang bangun rumah, ada orang nanam anggur. Baca Yesaya 65 mulai dari ayat 20 sampai 25. Di sana serigala makan rumput, ya, macan atau singa makan jerami, ular makan debu. Jadi nggak bahaya itu binatang itu. Nggak ada yang bahaya. Jadi binatang kemungkinan ya tinggal bersama manusia. Ya. Jadi dengan ini kemungkinan di gunung nggak ada gua. Ya, karena binatangnya tinggal sama manusia kok. Manusia bangun rumah tuh. Ya. Nah, ada anggur. Mungkin Anda bosen makan buah pohon kehidupan, bosen kan? Minumnya cuman sungai air kehidupan. Keluar aja, ada anggur itu di dalam Yesaya 65 itu. Baca saja ayat 20 sampai 25. Mereka menanam kebun anggur. Mereka membuat rumah tapi nggak ada disewa-sewa. Mereka nanam untuk dimakan sendiri. Selain anggur ya mungkin ya ada yang lain juga gitu ya. Ya, Anda yang bosen silahkan. Tapi Anda sudah dipecat dari surga. Tidak ada option Anda balik lagi ke surga. Ya, oke. Lalu Anda di situ tunggu sampai mati. Waktu mati pertama Anda bisa masuk surga karena percaya pada Kristus. Nanti waktu mati lagi, mati kedua ya. Ya, Anda tidak percaya Yesus, pasti Anda ke neraka. Jadi silakan Anda cicipin ke neraka. Tapi kalau neraka abadi, nggak bisa lagi neraka keluar lagi. Kira-kira ada nggak manusia yang nanti cuman menyicipi surga, bosen, lalu pengen ke neraka? Sayangnya, ya, kehendak bebas, ya, kehendak bebas ini tetap melekat kepada manusia walaupun sudah di surga. Makanya Wahyu 22 ayat 11, yang cemar tetap cemar, yang kudus tetap kudus. Lalu ayat 14, Wahyu 22 ayat 14, kepemilikan Anda itu punya hak terhadap pohon kehidupan yang membuat kamu tidak bisa mati. Itu pun kamu abaikan. Pilih keluar dari surga. Maka anjing-anjing para penyembah berhala tinggal di luar. Ayat 15. Wahyu 22 ayat 15. Ya, anjing-anjing itu sebutan dari orang yang sudah enak di surga, kok pengen keluar. Bahasanya kasar ya Alkitab, tapi menulis memang anjing-anjing itu. Ya. Jadi kalau Anda mau jadi anjing-anjing sudah di surga, enak loh di surga loh, tapi bosen Pak. Makanya cuman buah pohon kehidupan, minumnya cuman air sungai kehidupan. Kami pengen apel Pak, kami pengen anggur Pak. Kami pengen susu Pak. Ini dia. Gara-gara susu inilah Anda pengen keluar. Ya, susu kambing maksudnya. Ya. Madu. Madu dan susu, bosen Pak ya. Ayat Alkitab menulis ya. Mungkin manusia itu sudah di surga dan dia terpesona atau terbuai atau tergiur dengan kenikmatan dunia. Ya. Dia nggak peduli lagi, lah biarin aja lah masuk neraka, yang penting kita hidup kan lumayan. Umurnya seumur pohon kan di dalam Yesaya 65 itu, baca 20 sampai 25. Umur manusia seumur pohon, bisa 400 tahun. Wah, itu. Mau berbuat cemar deh. Mau berbuat kejahatan silahkan jahat. Lah Anda pilihannya sudah ditolak di surga kok. Jahat-jahat terus saja. Itu maksudnya Wahyu 22 ayat 11, 14, 15. Very clear ya. Ini bukan bercanda, semuanya ada ayat Alkitab. Maka dijamin ini di seluruh plus 62, bahkan mungkin seluruh dunia, tidak ada orang bisa menjelaskan seperti ini kecuali Tan Hoinai, Henry Tandianta, Master of Bibliology. Saya sendiri heran Bapak Ibu Saudara. Aku ini heran loh. Yesus Allah yang saya sembah begitu membuka Alkitab itu very clear. Anda nggak bisa bantah sama sekali apa yang barusan saya sampaikan. Ayatnya semua benar.
Nggak bisa dibantah. Ternyata manusia punya kehendak bebas, Pak. Ya betul, makanya Adam dan Eva di Taman di Eden punya kehendak bebas, betul. Ya, diojok-ojokin sama ular. Ya udah kena dah. Ya, ularnya sendiri iri hati, dengki, pengen menyamai Allah Ta'ala Isa Al-Masih. Kelop deh. Ya. Nanti di bumi baru tidak ada setan loh, tidak ada iblis loh. Setan dan iblis sudah dihukum di dalam Wahyu 20 ayat 10 nih. HTD ngomong ini semua benar ayatnya. Nggak pakai kerpean, tak kasih tahu. Umurku udah 61. Jangankan Anda, aku ini heran tanpa kerpean bisa menyebutkan 100 ayat dalam setiap khutbah. Bener semua ayatnya. Beberapa ada yang salah sih. Ya, salah itu ya kadang-kadang lah gitu. Ya, Anda pernah dengar nggak bahwa manusia itu punya kehendak bebas sampai di surga? Tetap punya kehendak bebas. Maka judulnya, menurut Alkitab manusia bisa mencicipi surga, kalau bosen boleh ke neraka, tapi tidak berlaku sebaliknya. Baik, kembali saya mengingatkan sebagai manusia di bumi, kita harus saling menghargai, saling menghormati. Apologeter kaleng rombeng dan mukalap kain sobek tidak usah debat. Yang boleh Anda lakukan itu tanya jawab. Tanya, dijawab, tidak untuk dibantah. Mukalap kain sobek boleh tanya kepada apologeter kaleng rombeng. Nanti apologeter akan jawab. Sayangnya jawaban apologeter kaleng rombeng tidak pernah alkitabiah. Makanya lebih baik tanyanya ke sini, ke HTD. Setiap pertanyaanmu mukalap kain sobek, saya jawab pakai Alkitab. Tidak untuk dibantah. Makanya ini kalau mukalap kain sobek tanya kepada apologeter kaleng rombeng, ini gatel kalau nggak bantah. Sebab jawaban dari mukalap kaleng rombeng tidak alkitabiah sama sekali. Bingung. Contoh, wahai mukalap kaleng rombeng, mana yang lebih tua, Maria atau Yesus? Loh, kalau saya tak koreksi pertanyaannya. Gini, kalau Yesus sebagai Tuhan Allah itu miliaran tahun. Bahkan Maria pun rohnya diberi oleh Yesus. Tetapi kalau Yesus yang fisik manusia, Yesus dikandung Maria. Tanya itu yang benar. Loh, kalau saya kok pertanyaan aja saya koreksi loh. Mereka diem. Oh iya ya Pak ya. Sebelum Maria ada itu Yesus sudah ada miliaran tahun, betul. Ya. Bahkan roh kehidupan Maria itu diberi oleh Yesus. Tapi kalau bicara Yesus yang dikandung Maria sebagai anak laki-laki, ya dia dikandung Maria. Jadi kalau nanya itu yang benar. Pertanyaan saja saya lurusin tuh kalau HTD. Ya, jawabnya sudah begitu, diem dia. Ya. Coba Anda tanya ke apologeter kaleng rombeng. Wah, muter-muter, tuaan mana ya Yesus sama Maria ya? Ayo. Ya. Ya, kita di dalam kehidupan sehari-hari harus saling menghargai, saling menghormati. Ya, itu tadi ya. Boleh bertanya, ya, jangan mengutik-utik kitabnya orang lain, sesembahannya orang lain, apalagi nabinya orang lain, apalagi surganya orang lain, apalagi dan banyak lain ya. Yang punyanya keyakinan lain jangan dikutik-kutik. Anda bertanya, kami menjawab memakai kitabku sendiri, memakai Alkitab, memakai kebenaran Alkitab. Tidak untuk Anda bantah dengan kitabmu. Tapi karena apologeter kaleng rombeng ini, setiap jawaban tidak memakai ayat. Jadinya mukalap kain sobek ini gatel kalau nggak bantah. Jadinya apa? Debat kusir berjam-jam. Kalau mau simple, 1 menit tanyanya ke sini. Ya, ini pendetanya pendeta ini. Ya, siapa bisa bantah? Ya. That it, kita Indonesia, kita Pancasila, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.